kembali lagi bersama saya di podcast Misanoya. Baik, jadi pada pagi hari ini tentunya kita semua masih ada semangat pagi ya teman-teman. Ya, jadi pada pagi hari ini tentunya saya tidak sendiri dan saya ada bersama dengan kedua narasumber yang sangat luar biasa ya teman-teman. Dan pada pagi hari ini tentunya kita akan membahas tentang topik-topik yang sangat menarik buat teman-teman semua dan boleh dicermati dan dipelajari secara bersama-sama. Namun sebelum itu kita akan memperkenalkan kedua narasumber yang ada di sini, dan waktu dan kesempatan saya akan memberikan kepada narasumber yang pertama. Halo, perkenalkan nama saya Catherine Falaka. Halo, perkenalkan nama saya Derunisa. Dan tentunya sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan yang ada, kita harus tahu dulu apa itu aliran eksklusivisme. Dan di mana teman-teman pasti tahu aliran eksklusivisme ini tidak asing lagi bagi kita semua. Dan di mana aliran eksklusivisme itu adalah aliran yang atau pandangan dan keyakinan yang menekankan bahwa hanya satu agama saja atau kepercayaan yang benar, dan sementara keyakinan lain dianggap tidak benar dan tidak sah. Dan di mana penjelasan selanjutnya saya akan memberikan kepada kedua narasumber yang berada bersama-sama dengan saya untuk menjelaskan secara detail tentang apa itu aliran eksklusivisme, dan di mana saya akan memberikan kepada kedua narasumber yang akan menjawab apa itu eksklusivisme. Dan dengan kesediaannya saya akan memberikan kepada narasumber. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran eksklusivisme. Baik, aliran eksklusivisme ini berasal dari kata eksklusif, yang berarti hanya untuk kelompok tertentu atau terbatas. Dalam konteks agama, eksklusivisme mengacu pada keyakinan bahwa hanya agama mereka sendiri yang benar, yang memiliki jalan menuju keselamatan. Untuk pemeluk agama, aliran ini meyakinkan bahwa agama lain keliru atau sesat, dan keselamatan hanya dapat diraih melalui ajaran atau praktik agama, yaitu eksklusivisme. Baik, tentunya itu adalah penjelasan dari narasumber yang pertama, yaitu Kak Catherine Falaka, dan dimana kita akan lanjut kepada narasumber yang kedua untuk memperjelas lagi tentang aliran eksklusivisme yang ada. Baik, kesempatan saya berikan kepada Kak. Baik, yang saya ketahui tentang aliran eksklusivisme adalah aliran yang mengacu pada pandangan bahwa hanya satu agama yang benar dan agama lain dianggap salah atau menyesatkan. Sikap ini dapat menyebabkan diskriminasi dan konflik antara kelompok, seperti kehidupan sehari-hari bisa berupa seorang yang hanya mau berteman dengan orang-orang dari golongan atau status sosial yang sama. Baik, jadi itu adalah penjelasan dari narasumber kita yang kedua ini, dan dimana itu adalah rangkuman dan definisi eksklusivisme yang ada, dan dimana kita akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang kritik, dan dimana aliran eksklusivisme ini tentunya bertentangan dengan aliran-aliran yang lain. Oke, dan dimana kita akan lanjut kepada poin yang kedua, yaitu kritik dan tantangan di dalam aliran eksklusivisme ini. Dan di mana aliran eksklusivisme ini tentunya memiliki kritik dan tantangannya tersendiri. Dan di mana kritik dan tantangan terhadap konsep eksklusivisme merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan di dalam diskusi tentang keyakinan agama yang menekankan satu-satunya kebenaran yang ada. Dan di mana kritik dan tantangan yang sering muncul terkait dengan eksklusivisme ini ada yang pertama, ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah kurangnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman yang ada, di mana salah satu kritik utama terhadap eksklusivisme ini adalah bahwa pandangan tersebut cenderung mengurangi toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman keyakinan agama-agama yang ada. Nah, hal ini dapat menghambat dialog antar agama yang konstruktif dan memperkuat penyiksaan antar kelompok, dan di mana yang akan memperjelas tentang poin kurangnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman ini saya akan memberikan kepada kedua narasumber yang ada lagi. Dan
waktu dan kesempatan saya akan berikan kepada narasumber yang pertama untuk memperjelas lagi kurangnya toleransi dan penghargaan keberagaman yang ada. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang sudah disampaikan kepada Kakak Friska tentang kurangnya toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Hal ini memang dapat menghambat dialog yang konstruktif antara agama-agama. Hal ini memang dapat menghambat terciptanya dialog antar agama-agama yang sangat penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih nilai-nilai yang mereka anut atau yang mereka yakini. Dengan meningkatnya dan penghargaan terhadap keberagaman, keyakinan agama, kita bisa memperkuat hubungan antara individu dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Ya, baik. Jadi itu adalah penjelasan mengenai kurangnya toleransi dan penghargaan keberagaman yang ada dari kritik dan tantangan mengenai dengan aliran Islam. Baik. Dan yang kedua itu tentang ketidakmampuan menerima perspektif lain antara aliran eksklusifisme dan aliran-aliran yang lain. Dan di sini saya akan memberikan kepada narasumber yang kedua untuk menjawab dan memperjelas apa itu ketidakmampuan menerima perspektif dari aliran-aliran yang sudah action. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketidakmampuan menerima perspektif lain. Nah, eksklusifisme seringkali mengarah pada ketidakmampuan untuk menerima atau memahami perspektif keyakinan agama yang berbeda. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antar agama dan menghalangi upaya kerjasama lintas agama. Ya, baik. Jadi yang sudah dikatakan oleh Kakak Deroni, yaitu ketidakmampuan menerima perspektif lain, di mana eksklusifisme ini seringkali mengarah pada ketidakmampuan untuk menerima atau memahami perspektif dari keyakinan agama lain. Dan di mana kita akan lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu keterbatasan pemahaman tentang kebenaran mutlak. Nah, di sini yang akan dijelaskan oleh narasumber yang pertama, yaitu Kak Catherine Salaka. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Kakak Friska, yaitu keterbatasan pemahaman tentang kebenaran mutlak. Kritik terhadap eksklusifisme ini juga mencakup pertanyaan tentang apakah manusia memiliki kepastian untuk memahami kebenaran mutlak secara eksklusif. Dalam pandangan ini, bahwa hanya satu agama yang benar mungkin menimbulkan keraguan tentang kebenaran yang mutlak. Oke, jadi yang sudah Kak Catherine jelaskan tadi, yaitu keterbatasan pemahaman tentang kebenaran yang mutlak. Dan di mana tentunya di dalam aliran-aliran yang ada mempunyai keterbatasan tertentu untuk menjelaskan dan memahami bagaimana pandangan atau perspektif dari aliran-aliran mereka. Dan di mana kita akan lanjut kepada poin yang keempat, yaitu dampak negatif pada hubungan antar agama. Dan itu akan dijelaskan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Nisa. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif pada hubungan antar agama. Nah, eksklusifisme dapat memperkuat stereotip dan persangka terhadap keyakinan agama lain, yang pada gilirannya dapat merusak hubungan antar agama dan memperburuk konflik yang ada. Ya, jadi dampak negatif pada hubungan antar agama itu sangat banyak dampaknya. Dan tentunya kita sudah tahu apa saja dampak-dampak yang ada nanti dan yang terjadi pada dampak negatif hubungan antar agama ini. Dan di mana kita akan lanjut lagi ke dalam poin yang terakhir, yaitu tentangan dalam mencapai kesepakatan dan kerukunan. Jadi tentunya kita harus ketika kita ada dalam satu aliran, tentunya ada tantangan untuk mencapai suatu titik, yaitu kesepakatan dan kerukunan bersama-sama antar agama yang satu dengan yang lain. Dan di situ
yang akan menjelaskan tentang poin yang kelima ini saya akan berikan kepada Kak Catherine. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Kak Siska tentang tantangan dalam mencapai kesepakatan dan kerukunan. Ketika suatu pihak memegang pandangan eksklusifisme, mencapai kesepakatan atau kerukunan antar agama menjadi lebih sulit karena ketidakmampuan untuk mengakui nilai dan kebenaran dalam keyakinan agama lain. Oke, baik. Dan yang tadi sudah Kakak Catherine jelaskan, cukup kita tahu dan kita pahami secara bersama-sama. Dan itu dari semua yang sudah Kak Catherine dan Kak Deroni, kedua narasumber kita yang sudah menjelaskan tadi, itu adalah serangkaian kritik dan tantangan yang ada di dalam aliran eksklusif. Baik, kita akan lanjut kepada poin yang kedua, yaitu implikasi sosial dan interaksi antar agama. Di mana teman-teman di dalam aliran eksklusifisme ada implikasi sosial dan interaksi antar agama, yang dimana implikasi sosial dan interaksi antar agama ini merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan ketika kita membahas konsep eksklusifisme dalam konteks keagamaan. Berikut ada beberapa implikasi sosial dan interaksi antar agama yang dapat timbul akibat pandangan eksklusifisme, dan di mana nanti poin-poin di dalam implikasi sosial dan interaksi antar agama ini akan dijelaskan oleh kedua narasumber yang sudah ada pada pagi hari ini. Dan yang pertama, ada beberapa implikasi sosial dan interaksi antar agama. Yang pertama itu ketegangan antar agama, dan di mana akan dijelaskan oleh Kak Catherine. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan kepada Kakak Friska tentang ketegangan antar agama. Dalam pandangan eksklusifisme yang menekankan bahwa hanya satu agama yang benar dan memicu ketegangan antar agama. Hal ini dapat mengakibatkan konflik, ketidaksetujuan, atau bahkan kekerasan antara penganut agama yang berbeda. Dan itu adalah penjelasan mengenai ketegangan antar agama dalam dalam pandangan eksklusifisme. Dan yang kedua, teman-teman, kita akan membahas yaitu kurangnya toleransi agama, dan akan dibahas oleh Kak Deronisa. Ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kurangnya toleransi agama. Eksklusifisme dapat mengurangi tingkat toleransi terhadap keyakinan dan praktik agama yang berbeda. Individu atau kelompok yang menganut pandangan eksklusifisme cenderung sulit menerima perbedaan dan cenderung menganggap keyakinan lain sebagai keliru. Nah, dari poin yang kedua ini, di mana kurangnya toleransi agama sudah dijelaskan oleh Kakak Deroni, dan di mana kita akan masuk lagi ke dalam poin yang ketiga, yaitu kerugian dalam dialog antar agama. Dan di mana pasti dalam kerugian dalam dialog antar agama ini ada pandangan eksklusifisme yang dapat menghambat antar dialog tersebut, dan di mana akan dijelaskan oleh Kak Catherine. Baik, saya akan menjelaskan kurangnya dalam dialog antar agama. Dalam pandangan eksklusifisme dapat menghambat dialog antar agama yang saling pengertian. Ketika suatu pihak mengklaim bahwa keyakinan adalah satu-satunya benar, hal ini dapat sulit bagi pihak lain untuk merasa dihargai atau didengarkan. Ya, jadi sudah jelas penjelasan yang narasumber pertama jelaskan, dan kita akan masuk ke dalam poin yang keempat, yaitu pembatasan pada kebebasan beragama menurut pandangan eksklusifisme, dan itu akan dijelaskan oleh narasumber yang kedua. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembatasan dan kebebasan beragama. Nah, eksklusifisme yang ekstrem dapat mengaruh pada pembatasan kebebasan beragama bagi individu atau kelompok yang memiliki keyakinan yang berbeda. Hal ini dapat merugikan
hak asasi manusia, dan kesejahteraan umat beragama. Ya, jadi itu adalah pembatasan pada kebebasan beragama di dalam aliran eksklusivisme. Nah, kita akan masuk ke dalam materi atau poin yang kedua, yaitu kurangnya kerukunan antar agama, dan itu akan dijelaskan oleh kesediaan kakak Catherine narasumber yang pertama untuk menjelaskan secara singkat tentang kurangnya kerukunan antar umat beragama. Baik, di sini saya akan menjelaskan kurangnya kerukunan antar umat beragama. Implikasi sosial eksklusivisme juga dapat mempengaruhi kurangnya aturan umat beragama dalam masyarakat. Ketika ketegangan atau ketidakmampuan untuk menerima perbedaan, hal ini dapat mengganggu harmoni dan kerjasama antar umat beragama. Ya, jadi terima kasih atas pendapat-pendapat yang sudah diberikan penjelasan bagi kita semua pada pagi hari ini, di mana tentang implikasi sosial dan interaksi antar agama. Yang dimana dengan kita memahami implikasi sosial dan interaksi antar agama yang terkait dengan eksklusivisme, penting untuk kita mempromosikan dialog yang terbuka, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman keyakinan agama untuk kita menciptakan masyarakat yang inklusif dan berdampingan secara. Ya, jadi dari pembahasan yang sudah kita bahas secara bersama-sama pada pagi hari ini, yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber yang ada, terima kasih karena sudah menjelaskan mengenai dengan model aliran eksklusivisme. Ya, jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai dengan aliran eksklusivisme ini, di mana aliran eksklusivisme ini adalah di mana aliran eksklusivisme ini penganutnya cenderung ya memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebenaran mutlak dari agama atau keyakinan yang mereka anut, dan mereka juga mungkin sulit menerima atau mengakui keberadaan kebenaran atau nilai dalam agama atau keyakinan agama lain. Nah, di mana dalam hal ini kita tahu bahwa dapat memicu ketegangan antar kelompok agama dan menghambat dialog antar agama. Jadi dari kesimpulan yang sudah saya simpulkan ini, kita dapat belajar bahwa kita hanya dapat mengambil sisi positifnya, di mana kita juga harus saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada antar beragama, supaya di mana ada kerukunan, ada timbul kerukunan, ada timbul kedamaian, kesejahteraan secara kesejahteraan kita di tengah-tengah masyarakat yang ada. Nah, jadi itu saja yang mungkin saya jelaskan, dan terima kasih juga kepada kedua narasumber yang sudah menjelaskan. Ya, jadi akhir dari pembahasan kita pada pagi hari ini, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir untuk memberikan masukan, kritik, penjelasan mengenai dengan model aliran eksklusivisme ini, dan hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika dari semua perkataan yang kami sampaikan ada kurang, kami mohon maaf karena kami jauh dari kata kesempurnaan. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Shalom, bye bye, sampai jumpa. Terima kasih. Salam yuk.